Pendakian ke Gunung Ciremai ini sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu. Bagi Andra, ini adalah momen langka karena kelima sahabat yang telah berteman sejak SMA akhirnya bisa berkumpul lagi. Masing-masing dari mereka kini sudah menempuh jalan hidup yang berbeda. Ada yang sibuk kerja, kuliah, bahkan ada yang jarang terdengar kabarnya. Tapi kali ini mereka semua sepakat naik gunung bersama untuk merayakan ulang tahun Rani, satu-satunya perempuan yang dikenal paling pemberani di kelompok itu. Mereka berlima adalah Andra, si penggagas ide pendakian yang punya pengalaman naik gunung sebelumnya; Dimas, sang pencair suasana yang selalu nyeleneh; Yoga, pendiam dan sensitif, suka mencatat hal-hal kecil di jurnalnya; Rani, atletis dan pemberani, sering ikut kegiatan alam terbuka; dan terakhir, Vina, sahabat dekat Rani yang baru pertama kali ikut naik gunung. Mereka tiba di base camp Linggarjati sekitar pukul 3 sore. Jalanan sudah mulai berkabut meskipun belum malam. Suasana desa terasa sejuk, tapi juga seperti menyimpan keheningan yang aneh. Salah satu warga yang mereka temui di warung sempat menatap Vina agak lama. Wajah ibu tua itu tampak khawatir. Ketika Vina menyapanya, ibu itu cuma membalas lirih, "Hati-hati kalau lewat Batu Lingga." Tak ada yang terlalu memikirkan ucapan itu. Mereka sibuk dengan persiapan logistik dan registrasi di pos pendakian. Saat briefing dari penjaga base camp, suasana mendadak hening ketika pria parubaya itu berkata dengan nada serius, "Saya cuma mau ingatkan satu hal penting. Gunung Ciremai ini bukan sekadar jalur pendakian. Ini rumah bagi banyak yang tidak kasat mata. Kalau ada di antara kalian yang sedang haid, lebih baik ditunda. Tapi kalau tetap mau naik, tolong jangan buang sembarangan. Terutama di area Batu Lingga. Itu tempat keramat." Suara penjaga itu menggema di ruang briefing kecil. Vina mencubit lengan Rani pelan dan berbisik, "Lagian aku nggak haid kok, aman." Rani hanya tertawa kecil. Namun dalam hatinya, ia sempat merasa sedikit tidak enak. Entah karena ucapannya sendiri, atau karena tatapan penjaga base camp yang seolah ingin mengatakan lebih dari yang ia ucapkan. Setelah semua selesai, mereka mulai mendaki sekitar pukul 5 sore. Langit mulai temaram, dan suara jangkrik mulai terdengar lebih jelas di sela semak. Jalan setapak awal masih ramah, dan canda tawa mereka memenuhi jalur. "Gue heran, kenapa banyak orang bilang Gunung Ciremai itu angker ya?" tanya Dimas sambil menenteng matras. "Gue lebih takut harga tiket bioskop sekarang." "Bukan gunungnya yang angker, mungkin pendakinya yang suka kurang ajar," sahut Yoga, yang mengejutkan mereka karena biasanya dia jarang berkomentar. Rani tertawa. "Ya udah, yang penting jangan buang apapun sembarangan. Kita tamu di sini." Sementara itu, Vina berjalan paling belakang. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Tapi tak ada apa-apa selain kabut dan pepohonan. Ia mencoba mengabaikannya. Setelah 2 jam mendaki, mereka tiba di sebuah area lapang yang biasa digunakan untuk istirahat sementara. Udara terasa makin dingin. Andra memutuskan untuk bermalam di pos berikutnya, tapi sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk makan ringan dan mengganti pakaian yang basah oleh keringat. Di tengah istirahat itu, Vina merasakan perutnya mulas. Ia berdiri dan berbisik pada Rani bahwa ia mau buang air kecil. Rani menawarkan menemani, dan mereka pergi bersama ke balik semak-semak beberapa meter dari tenda. Vina sempat berhenti di dekat sebuah batu besar yang tertutup lumut. Batu ini unik banget ya," katanya sambil menunjuk. Rani menatapnya lama. Entah kenapa, batu itu seolah memancarkan hawa dingin aneh. Tapi mereka buru-buru menyelesaikan urusan dan kembali ke tenda tanpa bicara apa-apa lagi. Saat malam tiba, kabut makin tebal, dan suara binatang malam seperti lenyap. Hanya suara angin yang berdesir pelan, seperti bisikan. Andra menatap langit gelap dan berkata, "Besok kita lewati Batu Lingga. Katanya tempat paling angker di jalur ini." Yoga menatapnya dan bergumam pelan, "Kita harus lebih sopan kalau lewat situ." Tak ada yang menyahut. Malam itu, 5 sahabat tertidur dalam kabut yang menyelimuti,
Belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari pendakian yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Matahari pagi belum benar-benar muncul saat mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Embun masih menempel di dedaunan dan batuan jalur pendakian. Udara dingin menusuk. Namun semangat 5 sahabat itu belum padam. Canda dan obrolan ringan menemani langkah mereka. Meski sebagian dari mereka tampak sedikit letih setelah tidur di tengah hawa dingin malam. Di antara semua, Vina tampak paling diam. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Wajahnya sedikit pucat. Rani yang berjalan di sampingnya menyadari hal itu. "Kamu kenapa, Vin?" bisiknya pelan sambil melirik. Vina menghela napas pelan, lalu berbisik, "Aku haid. Datang tadi malam." Rani langsung menghentikan langkahnya, menatap Vina serius. "Loh, kamu nggak bilang?" "Ya, aku nggak enak. Takut kalian nyuruh aku turun, atau batalin semua rencana. Ini kan demi ulang tahun aku juga," ujar Vina dengan wajah menyesal. Rani menoleh ke belakang, memastikan teman-teman mereka sudah agak jauh. Ia menarik lengan Vina dan bicara pelan. "Vin, kamu dengar sendiri kan kemarin di base camp? Mereka bilang itu hal serius." "Aku nggak sengaja, Ran. Tapi tenang, aku udah bawa pembalut cadangan. Semua aku bungkus rapat, kok," jawab Vina, sedikit panik. Rani masih merasa gelisah, tapi akhirnya mengangguk pelan. "Oke, tapi janji, jangan buang sembarangannya. Kita kumpulin semua dan bawa turun nanti." Mereka melanjutkan perjalanan. Namun saat memasuki area dekat Batu Lingga, suasana terasa berubah. Hutan seolah lebih gelap padahal hari masih pagi. Suara burung mendadak lenyap. Hanya tersisa gemerisik angin yang melintasi dedaunan. Udara mendadak lebih dingin, membuat kulit merinding. Batu Lingga berdiri tegak di tengah jalur, besar dan menjulang, seolah menjadi penjaga tak kasat mata. Tanpa kata, mereka semua melewati batu itu dengan diam. Bahkan Dimas yang biasanya cerewet, kali ini memilih bungkam. Yoga berjalan paling belakang, sesekali menoleh, seolah mendengar langkah tambahan di belakang mereka. Ketika mereka berhenti sejenak untuk makan siang ringan, Vina berpamitan untuk buang air kecil. Rani ingin ikut, tapi Vina menolak. "Aku bisa sendiri, cuma sebentar." Tanpa diketahui yang lain, Vina membawa satu plastik kecil berisi pembalut bekas. Ia menyusuri jalur kecil di balik semak dan menemukan sebuah batu besar tertutup lumut. Ia menatap kanan kiri, merasa tidak ada orang. Hatinya gelisah. Tapi rasa jijik untuk membawa pulang pembalut bekas itu lebih besar. "Cuma sekali ini, pasti nggak apa-apa," gumamnya pelan sambil meletakkan plastik itu di sela batu dan menutupnya dengan ranting kecil. Saat ia berdiri hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara seperti helaan napas panjang dari balik pepohonan. Ia terdiam. Hening. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi napas itu nyata. Pelan, dalam, dekat. Vina menahan napas, menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia berbalik kembali ke arah tenda, bayangan hitam tinggi melintas sekilas di sudut matanya. Ia tersentak. Jantungnya berdetak kencang, kakinya gemetar. Tapi ia paksa melangkah cepat kembali ke kelompok, berusaha seolah tidak terjadi apa-apa. Sore itu, awan mendung mulai bergulung cepat. Udara menjadi semakin dingin, dan kabut turun lebih awal dari biasanya. Vina duduk diam, wajahnya pucat. Tangannya gemetar meski sudah memegang termos hangat dari Dimas. Rani mendekat, menatapnya tajam. "Kamu buang di mana?" Vina tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah pepohonan, lalu bergumam lirih. "Aku minta maaf. Aku nggak tahu kalau seseram ini rasanya." Rani terdiam. Ia tahu sesuatu sudah berubah, bukan hanya pada Vina, tapi juga pada sekeliling mereka. Alam seperti sedang mengawasi, menunggu, dan mungkin marah. Malam itu, saat mereka mendirikan tenda di pos berikutnya, suasana benar-benar sunyi. Bahkan tawa Dimas pun terdengar hambar. Di dalam tenda, Vina menggigil meski sudah diselimuti jaket dan sleeping bag. Rani terus berjaga di sampingnya,
memegangi tangan sahabatnya yang mulai dingin. "Ran, ada yang lihatin aku dari balik pohon," bisik Vina lirih. "Udah, itu cuma perasaan kamu," jawab Rani, mencoba tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, Rani tahu pendakian ini tak akan berakhir seperti yang mereka rencanakan. Kabut turun lebih tebal malam itu, menutupi pepohonan dan tenda-tenda yang berdiri seadanya. Tenda kelompok Andra didirikan tak jauh dari pos batas vegetasi, tempat yang biasanya aman untuk bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi malam ini, tak satu pun dari mereka benar-benar merasa tenang. Suasana yang biasanya diisi tawa dan obrolan ringan kini berubah menjadi sunyi. Seperti ada sesuatu yang membuat tenggorokan mereka enggan berbicara. Bahkan suara binatang malam seperti lenyap. Hanya ada suara desir angin yang perlahan berubah menjadi bisikan samar. "Dengar nggak tadi?" tanya Yoga pelan, menoleh ke Dimas yang sedang memasak air. "Apaan?" Dimas berhenti mengaduk mie instan. "Kayak ada yang manggil nama aku." Pelan, dari arah atas. Dimas diam sejenak. Ia menoleh ke arah pohon-pohon yang samar tertutup kabut. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa lebih berat. Ia tertawa kaku. "Ah, lo mungkin kecapean. Udah makan aja dulu." Sementara itu di dalam tenda, Vina mulai menggigil lagi. Rani menempelkan telapak tangannya ke dahi sahabatnya. Dingin, bahkan lebih dingin dari udara luar. Peluh dingin mengalir dari pelipis Vina, meski tubuhnya dibungkus sleeping bag. Matanya setengah terbuka, menatap ke atas tenda dengan pandangan kosong. "Vin," Rani membisik pelan. "Dia ngikutin aku," gumam Vina, nyaris tak terdengar. Rani menatap wajah sahabatnya yang semakin pucat. Ia menoleh keluar, memanggil Andra dengan suara tertahan. "Ra, sini bentar. Vina kayak aneh deh." Andra masuk dengan senter. Begitu senter diarahkan ke wajah Vina, semua terdiam. Bola mata Vina mengarah ke atas, hanya menyisakan bagian putih. Mulutnya komat kamit, tapi suaranya seperti bukan berasal dari dirinya. Suara itu berat, dalam, dan seperti bergaung dari rongga dada. "Bukan tempatmu, bukan waktumu." Yoga yang masuk tak lama kemudian langsung mundur. "Astagfirullah, dia kesurupan," gumamnya pelan. Dimas mulai panik. "Waduh, jangan begini dong, Vin. Lo nggak lucu." Andra mencoba membacakan doa pendek yang ia ingat. Rani memeluk Vina, berusaha menenangkan, tapi Vina mendadak menjerit. Teriakannya menembus hening malam dan membuat burung-burung liar terbang dari pepohonan. Setelah beberapa menit, tubuh Vina terkulai lemas. Matanya tertutup, napasnya tersengal. Tapi saat tenang itu datang, suasana di luar berubah. Tenda berguncang pelan, lalu makin keras. Seperti ada sesuatu yang berlari mengelilinginya dari luar. Suara daun terinjak, suara desiran napas kasar. Mereka semua mematung di dalam. Tak ada yang berani keluar. "Lo dengerkan," bisik Dimas pelan. Andra mengangguk. Wajahnya pucat. Tiba-tiba, terdengar suara seperti kuku menggores kain tenda dari sisi luar. Perlahan panjang, mengelilingi tenda. "Krek, krek." Mereka menahan napas. Senter mereka redup. Dimas menyalakan headlamp tapi lampunya berkedip-kedip. Rani memeluk tubuh Vina yang kembali gemetar. Saat itu, udara dalam tenda seperti membeku. Lalu suara itu berhenti. Hening. Tiba-tiba suara perempuan menangis pelan terdengar dari balik tenda. Tangis lirih, seperti dari seseorang yang kesepian atau terluka. Yoga membuka sedikit resleting tenda dan mengintip. Tak ada siapa-siapa, tapi jauh di antara kabut, ia melihat sosok hitam berdiri di bawah pohon. Sosok perempuan dengan rambut terurai panjang, berdiri menghadap ke arah mereka. Yoga menutup kembali tenda dengan gerakan cepat. "Jangan keluar. Ada yang lihatin kita." Dimas menatapnya dengan wajah tegang. "Jangan bercanda, Yok. Aku serius." Perempuan, hitam semua, berdiri di sana, tapi kayak nggak napak. Semua membisu. Tak ada yang berani membuka mulut lebih lama.
Malam itu mereka tidur dalam ketakutan. Bahkan Rani yang biasanya tangguh, mulai membaca doa dalam hati berkali-kali. Menjelang subuh, tenda mereka kembali berguncang. Kali ini seperti ada yang mencakar bagian belakang. Tapi mereka terlalu lelah dan terlalu takut untuk bereaksi. Saat pagi tiba, kabut belum juga menghilang. Vina masih lemas. Wajahnya pucat pasi. Ia hanya berkata satu kalimat saat Andra membangunkannya. Dia bilang aku harus ikut. Katanya aku udah ninggalin sesuatu yang seharusnya nggak dibuang. Andra dan Rani saling berpandangan. Hati mereka seperti disayat rasa takut yang makin dalam. Pendakian itu kini bukan lagi tentang puncak, tapi tentang bertahan hidup dari sesuatu yang tidak mereka mengerti. Pagi itu seharusnya menjadi awal semangat baru bagi 5 sahabat tersebut. Tapi suasana yang menyelimuti tenda saat matahari mulai muncul terasa seperti jebakan. Udara tetap dingin menusuk, kabut masih tebal, dan langkah kaki mereka terasa berat. Vina belum benar-benar pulih. Ia sudah bisa berjalan, tapi langkahnya gontai, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Andra memutuskan mereka tetap harus turun. Keadaan Vina tak memungkinkan untuk lanjut ke puncak. Yoga dan Rani setuju, sementara Dimas yang paling keras kepala akhirnya mengalah. Meski tampak kesal karena rencana ulang tahun Rani jadi gagal total. Perjalanan turun dimulai dengan pelan. Rani memegangi lengan Vina, yang terus menunduk sepanjang jalan. Beberapa kali ia mendengar Vina bergumam, "Dia masih ngikutin aku, dia belum puas." Mereka mencoba mengabaikan. Namun setelah hampir 1 jam berjalan turun, mereka semua menyadari satu hal ganjil. Jalur yang mereka lewati terasa sangat familiar. Masa sih ini masih batu lingga? Gumam Andra sambil menatap batu besar yang tampak mencolok di tengah jalur. Dimas maju duluan, menepuk-nepuk batu itu. "Gila, ini tuh yang semalam kita lewatin kan?" Yoga yang paling teliti mengeluarkan peta jalur dan memeriksa GPS di handphonenya. Tapi layar hanya menampilkan tulisan, "Signal lost," dan "Error coordinates." Peta pun terasa tak membantu. Seolah-olah mereka sedang bergerak dalam lingkaran yang tak punya arah keluar. "Kita tersesat," kata Yoga pelan. Suaranya nyaris bergetar. Andra berusaha tetap tenang. Ia memimpin mereka mencoba jalur berbeda, menyusuri sisi lain dari jalur utama. Tapi setelah 30 menit berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama. Batu besar itu, yang seharusnya hanya sekali dilewati, tampak berdiri seakan mengejek. "Ini bukan logis lagi," gumam Dimas. "Kayak kita dikurung." Vina mulai menangis pelan. Tubuhnya gemetar. Rani memeluknya erat, merasa kasihan, tapi juga makin takut. Vina berbisik lirih ke telinga Rani. Dia bilang, "Aku harus bawa satu lagi buat ganti, kalau enggak, aku yang dibawa." "Jangan ngomong aneh-aneh, Vin." Rani memeluk lebih erat, merasa bulu kuduknya berdiri. Hari mulai sore. Mereka mendirikan tenda darurat lagi, lebih karena panik dan kelelahan daripada perhitungan. Dimas mulai kehilangan kesabaran, melempar botol minum ke tanah sambil memaki. "Ini semua gara-gara kita nggak nurut aturan. Gara-gara." Ia tak melanjutkan, tapi semua tahu. Ia mengarah ke Vina. Tak lama setelah itu, Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya pusing, pandangannya kabur, perutnya mual, lalu rasa panas menjalar dari dalam perut hingga ke dada. Ia terduduk, memegangi perutnya. "Ran, kamu kenapa?" tanya Andra cepat. "Kayak terbakar," gumam Rani. Dan di hadapan semua mata yang menyaksikan, Rani mendadak muntah darah segar. Banyak. Tubuhnya jatuh ke tanah, lemas. Dimas dan Yoga langsung menolong. Tapi tubuh Rani mendadak dingin, bahkan lebih dingin dari Vina sebelumnya. Andra panik dan mencoba menyalakan HT. Ia memutar kanal, mencoba menghubungi base camp. Base camp, minta bantuan. Pendaki mengalami kondisi darurat. Halo? Halo? Tak ada jawaban. Tapi suara dari HT-nya berubah. "Biar dia di sini saja, jangan bawa dia turun, belum waktunya." Suaranya seperti dari dasar sumur, berat dan basah.
Semua langsung mundur. Andra membanting HT itu dan menatap teman-temannya yang kini membeku dalam diam. Ini bukan penyakit, bro. Ini udah masuk ranah yang gak bisa kita lawan. Ujar Yoga pelan sambil menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Dimas mulai menangis. Ia bukan lagi si badut kelompok. Gue takut, gue gak kuat, kita bakal mati di sini ya. Tak ada yang menjawab. Semua hanya menatap Rani yang masih tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Vina duduk di sampingnya. Kini tak lagi menangis. Matanya kosong, seperti sudah pasrah. Andra berjalan menjauh sejenak, menatap jalur kabut yang membentang. Dan di ujung jalur itu, samar-samar, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Berdiri diam, memeluk sesuatu di dadanya. Benda putih, sebuah pembalut. Langit semakin gelap meski waktu belum benar-benar sore. Kabut menggulung dari segala arah seperti tangan-tangan tak kasat mata yang perlahan menutup jalur keluar. Hutan di sekeliling mereka memantulkan suara-suara aneh, gemerisik yang tak datang dari hewan, tapi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rani masih tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat seperti kain kafan, dan tubuhnya dingin seperti baru diangkat dari dalam es. Yoga meletakkan jaket tambahan, tapi tak membantu. Vina duduk di sampingnya, memeluk lutut, bibirnya komat-kamit, entah berdoa atau berbicara sendiri. Andra berjalan bolak-balik di depan tenda sambil membawa pisau lipat kecil. Itu satu-satunya bentuk pertahanan yang dia punya. Dimas duduk menyendiri, memeluk lututnya sambil sesekali melihat ke atas pepohonan. Tiba-tiba, suara tawa terdengar, pelan. Cekikikan lirih, bukan suara dari mereka, bukan juga suara perempuan, tapi seperti gabungan dari banyak mulut yang menertawakan secara bersamaan. Suara itu datang dari arah batu besar yang tadi mereka lalui berulang kali. Vina menoleh. Ia berdiri perlahan dan melangkah ke arah suara itu. Pandangannya kosong, tubuhnya seolah ditarik. Rani yang terbaring mulai menggeliat pelan dan mengerang. Andra menyadari pergerakan Vina. "Vin, mau kemana?" Vina tak menjawab. Ia terus berjalan, melewati kabut, menuju arah batu besar. Andra mengejar dengan cepat dan menarik lengannya. Tapi saat itu, tubuh Vina mendadak kaku. Ia menoleh pelan ke arah Andra. Matanya tak lagi seperti milik manusia. Sepenuhnya hitam. Sudah kubilang, dia harus ikut. Ini gilirannya. Suara itu keluar dari mulut Vina, tapi bukan suaranya. Berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Andra melepas tangannya dengan refleks. Vina terjatuh. Seketika tubuhnya kejang-kejang di tanah. Mulutnya berbusa, dan dari matanya keluar cairan bening yang sangat dingin, seperti embun beku. Yoga dan Dimas datang membantu, tapi saat mereka memegang tubuh Vina, tangan mereka terasa panas. Bukan panas biasa, seperti menyentuh bara api. Dimas bahkan menjerit dan mundur, tangannya seperti melepuh. Lalu, Vina terdiam, tak lagi bergerak. Mereka menunggu. 1 menit, 2 menit, tak ada gerakan napas, tak ada detak. Mata Vina terbuka, memandangi langit yang kelabu dengan pandangan kosong. Senyuman tipis merekah di bibirnya. Tapi itu bukan senyum damai. Itu seperti senyum seseorang yang akhirnya menyerah. Rani bangun dari pingsannya dan melihat tubuh Vina. Ia menjerit histeris. "Vina, aa!" Tangisnya pecah. Ia memeluk sahabatnya erat, mengabaikan darah yang masih mengalir dari mulut Vina. Tapi tubuh itu sudah dingin. Sukma Vina telah pergi, dibawa oleh sesuatu yang tak ingin dilepaskan. Yoga mundur pelan, wajahnya putus asa. Ia tahu ini bukan kematian biasa. Ada harga yang harus dibayar, dan Vina telah menjadi korban pertamanya. Mereka bertiga, Andra, Yoga, dan Dimas, memandikan tubuh Vina seadanya dengan air sisa logistik, membungkus tubuhnya dengan kantong tidur, dan menaruhnya di dalam tenda. Rani duduk di luar sambil memeluk lutut, menatap kosong ke tanah. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya seperti kehilangan cahaya kehidupan.
Malam pun turun lebih cepat dari biasanya. Tanpa suara, tanpa warna, hanya kegelapan pekat dan kabut dingin yang menyelimuti mereka. Tenda tempat jenazah Vina disimpan seolah berdiri dalam dunia berbeda. Angin tak berani menyentuhnya. Pepohonan diam. Dan dari kejauhan, terdengar lonceng kecil berdentang padahal tak ada sapi atau ternak di gunung ini. Dimas, yang sebelumnya sok berani, kini tertunduk lesu di dekat api unggun kecil yang hampir padam. Kalau satu udah diambil, siapa berikutnya? Bisiknya. Andra menatap api dan tak menjawab. Yoga hanya memejamkan mata, menggenggam tasbih kecilnya. Tapi Rani yang tiba-tiba berbicara pelan dengan suara datar. Dia belum puas. Dia masih menunggu satu lagi. Semua menoleh padanya. Rani menatap mereka satu persatu. Mata hitamnya menatap dalam. Dia suka yang melawan. Dan sekarang dia milih kalian. Pagi itu tidak terasa seperti pagi. Kabut tidak juga beranjak. Langit tetap kelabu, seakan matahari enggan menampakkan diri. Tidak ada suara burung, tidak ada bunyi serangga. Hanya bisikan samar angin yang terasa seperti desahan makhluk yang menyaksikan dari balik kabut. Jenazah Vina dibungkus seadanya dengan sleeping bag dan plastik tenda. Tubuhnya sudah mulai kaku, kulitnya memucat kehijauan. Andra, Yoga, dan Dimas menatap tubuh itu dengan mata sembab. Sementara Rani duduk mematung. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya sejak malam. Ia hanya menatap lurus ke arah hutan. Sesekali senyum kecil muncul tanpa alasan. Matanya kosong. Andra, bisik Yoga. Kalau kita nggak segera turun, kita semua bakal nyusul. Andra mengangguk pelan. Kita harus bawa jenazah Vina, apapun yang terjadi. Mereka mengikat tubuh Vina di kayu improvisasi dari tongkat trekking dan ranting, lalu memutuskan jalur turun lewat arah berbeda, bukan jalur resmi, tapi jalur satwa yang tampaknya mengarah ke bawah. Mereka sudah tidak percaya lagi pada peta, GPS, atau naluri. Mereka hanya ingin keluar dari kutukan gunung ini. Baru berjalan 2 jam, sesuatu kembali terjadi. Langkah Rani terhenti di sebuah pohon besar yang batangnya bengkok membentuk seperti gerbang. Ia berdiri di sana lama, tidak bergerak. Dimas memanggil, "Ran, ayo dong, jangan diam di situ." Rani menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia berbicara. "Kenapa buru-buru pulang?" Mereka menatap heran. Rani kemudian tertawa pelan. Tawa itu bukan miliknya. Terlalu berat. Terlalu dalam. Ia mengangkat tangan dan menunjuk jenazah Vina. Dia belum pergi jauh kok. Malah, masih di sini. Di atas pundak kalian. Tiba-tiba, tali pengikat jenazah lepas begitu saja. Tubuh Vina jatuh ke tanah. Dan dari sela bibirnya yang menghitam, mengalir darah segar. Darah yang seharusnya sudah kering. Dimas berteriak dan mundur. Nyaris jatuh. Yoga komat kamit membaca ayat kursi. Tangannya gemetar memegangi tasbih. Andra menahan muntah. Tubuhnya lemas. Rani kemudian berjalan perlahan ke arah jenazah Vina, membungkuk, dan memegang wajah sahabatnya dengan kedua tangan. "Aku udah bilang jangan dibuang di batu itu. Tapi kamu maksa, jadinya begini." Tiba-tiba, tubuh Rani bergetar keras. Mulutnya berbusa, dan ia jatuh ke tanah. Andra dan Yoga langsung berlari menghampiri, tapi tubuh Rani menggeliat seperti ditarik dari dalam. Kuku tangannya mencakar tanah. Ia meronta seperti tenggelam dalam lumpur tak terlihat. Lalu, mendadak diam. Tubuh Rani terkulai, napasnya tersengal, matanya terbalik. Tapi kali ini, bukan kesurupan seperti sebelumnya. Dari mulutnya keluar suara, 2 suara bersamaan. Suara Rani dan suara lain, parau dan asing. 2 belum cukup. 1 lagi. Andra terduduk lemas. Ia merasa perutnya mual, tapi yang keluar dari tenggorokannya bukan muntah, melainkan isakan panik yang tak terkendali. Dimas sudah mulai menangis. Dan Yoga memeluk Rani, berusaha menyadarkan dengan zikir dan doa. Beberapa menit kemudian, Rani terdiam. Ia kembali sadar, menatap sekeliling dengan mata bingung. "Aku, kenapa?"
Tak ada yang menjawab. Dalam diam mereka tahu satu hal pasti. Mereka sudah bukan lagi di dunia yang biasa. Jalur yang mereka tempuh bukan sekadar jalur turun gunung. Ini adalah jalur pulang dari neraka. Tak lama setelah itu, suara dari hutan mengaum. Pendeng, dalam, seperti rintihan hewan buas. Tapi terlalu manusiawi. Semua menoleh. Dan dari kabut muncul siluet hitam, tinggi, kurus, bertanduk kecil di kepala. Matanya merah menyala. Ia tidak berlari. Ia hanya berjalan perlahan mengikuti dari kejauhan. Mereka pun kembali berlari, meninggalkan tubuh Vina, tak sanggup lagi membawa. Rani dituntun, masih linglung. Yoga memimpin doa keras-keras sambil memukuli dadanya sendiri agar tetap sadar. Dimas kehilangan sandal, kakinya berdarah, tapi tak peduli. Mereka hanya ingin keluar. Dan akhirnya, menjelang sore, mereka tiba di area datar yang asing. Tidak ada tanda-tanda jalur resmi. Tidak ada papan penunjuk. Tapi suara HT tiba-tiba kembali hidup. Halo, ini base camp. Terima kasih sudah turun. Tapi, siapa yang meninggal? Mereka saling menatap. Andra menjawab. 2 orang. Vina dan Rani. Suara dari HT menjawab setelah jeda panjang. Tapi, kami hanya menerima 5 nama saat pendaftaran. Tidak ada nama Rani. Andra langsung menatap Rani. Tapi Rani tak lagi ada di dekatnya. Yang berdiri di sana hanya pohon-pohon. Angin menggoyang daun dengan lembut. Seolah menertawakan mereka yang masih hidup. Dan belum selesai dihitung. Senja datang seperti kabar duka yang turun perlahan dari langit. Langit Ciremai memerah. Bukan karena indahnya matahari terbenam. Tapi seperti luka yang menganga di cakrawala. Andra, Yoga, dan Dimas berjalan terseok-seok menuruni jalur yang bahkan mereka tak yakin masih bagian dari gunung itu. Rani sudah menghilang. Vina sudah mereka tinggalkan. Dan yang tersisa kini bukan lagi 5 sahabat, melainkan 3 manusia yang digerus ketakutan dan rasa bersalah. Dia benar-benar nggak ada. Lirih Dimas dengan suara parau, menoleh ke belakang lagi, ke tempat Rani terakhir terlihat. Udah, potong Yoga pendek. Jangan noleh ke belakang. Jangan pernah. Kita harus terus turun. Tapi dalam langkah mereka, suara langkah keempat terus terdengar. Tidak cepat, tidak lambat, persis di belakang mereka. Langkah ringan, seperti perempuan berjalan tanpa sepatu. Andra menggenggam senter erat, meski baterainya sudah hampir habis. Ia tahu, sosok itu mengikuti mereka. Tak pernah jauh, tapi tak pernah terlihat langsung. Hanya tawa pelan yang sesekali terdengar di telinga. Tawa Rani, atau yang menyerupainya. Malam turun lagi, dan mereka kembali terpaksa berkemah. Sisa logistik tinggal setengah botol air dan 2 bungkus biskuit. Tak ada yang lapar, tak ada yang bicara. Dimas duduk menunduk, sesekali tertawa kecil sendiri. Yoga mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Andra menatap api unggun kecil yang mulai padam. Dan saat nyala terakhir dari kayu terbakar itu mati, suara wanita kembali terdengar dari balik pepohonan. 3 sudah pergi, 2 tersisa. Dimas mendongak, matanya merah, tubuhnya gemetar. Gue nggak mau dibawa, gue nggak salah, bukan gue yang buang pembalut itu. Tiba-tiba, tubuhnya terguncang. Lehernya miring ke kiri seperti ditarik paksa, dan tulang punggungnya berbunyi patah. Andra dan Yoga menjerit, tapi semuanya terjadi begitu cepat. Dimas tergeletak, matanya terbuka, mulutnya membisu dengan posisi kepala tidak normal. Mati, tanpa suara, tanpa darah. Yoga hampir pingsan, tapi Andra menampar pipinya agar sadar. Yok, bertahan. Kita harus turun. Kita nggak bisa mati di sini. Dengan sisa tenaga, mereka memanggul tubuh Dimas seadanya dan melanjutkan perjalanan malam itu. Tapi tubuh Dimas terasa berat, terlalu berat untuk ukuran manusia. Dan saat Andra melirik ke wajah Dimas, ia melihat mata yang bergerak, meski kelopak mata tertutup. Dimas belum sepenuhnya pergi. Pagi berikutnya, mereka menemukan jalur yang lebih bersih. Jalur resmi.
Papan bertuliskan, Pos 2, terlihat samar di antara semak. Mereka berdua menangis lega. Tapi ketika mereka benar-benar turun ke base camp dan disambut oleh petugas SAR, sesuatu terasa ganjil. Mas Andra, Mas Yoga, kata petugas, kami dapat laporan dari warga. Tapi, yang turun cuma kalian berdua. Andra mengangguk pelan. 3 teman kami meninggal. Vina, Rani, dan Dimas. Kami sempat bawa jenazah Dimas. Tapi, mungkin kami salah jalan. Dia jatuh di jalur. Petugas itu mencatat. Nama lengkap yang daftar cuma 4. Tidak ada nama Rani. Tidak ada data cewek 2 orang. Andra melotot. Apa maksudnya? Rani bareng kami dari awal. Dia sahabat Vina. Petugas itu hanya menatap Iba. Kami cuma catat berdasarkan data resmi. Dan, maaf Mas kalau boleh tanya, Mas Andra siapa nama lengkap Anda? Andra menjawab. Petugas menelan ludah. Lalu membuka daftar. Mas, nama Anda tidak terdaftar. Jantung Andra berhenti sejenak. Tapi saya yang daftar langsung. Bahkan ngisi formulir buat teman-teman. Yoga pun maju. Saya juga daftar bareng Mas Andra. Petugas kembali menggeleng. Nama Anda ada, Mas Yoga. Tapi cuma Anda yang ada di daftar. Pendaki solo. Tidak ada rombongan. Andra mulai goyah. Ia menoleh ke Yoga. Tapi Yoga menatapnya dengan wajah bingung. Mas siapa ya? Andra mundur 2 langkah. Yoga, lo bercanda? Ini gue, Andra. Petugas menyentuh bahu Yoga. Mas Yoga, Anda baik-baik saja? Kayaknya harus kami observasi sebentar. Masnya dari tadi juga ngelantur terus. Katanya temennya banyak, padahal naik sendiri. Andra gemetar. Ia menoleh ke sekeliling. Semua terlihat normal. Tapi suara-suara itu masih terdengar di telinganya. Satu lagi. Andra melihat bayangan hitam di belakang pohon. Dan saat ia menoleh ke danau kecil di sisi base camp, ia melihat pantulan wajahnya. Tapi itu bukan wajahnya. Itu wajah seorang perempuan berambut panjang dengan darah menetes dari mulut. Dan dalam benaknya, hanya ada satu bisikan. Ganti. Harus ada yang ganti.